Shalom, selamat pagi Jemaat Sakura 5. Apa kabar? Saya berdoa engkau semakin kuat, engkau semakin sehat, engkau semakin perkasa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, satu sukacita kita bisa kembali bertemu secara virtual. Kita bisa kembali bertemu secara online pada pagi hari ini. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak saudara semua untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh, menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, doa dalam roh saling. Lekamda malata syakam de melede shanderele mereleme. Ropa ke kram de melede shandaralamu. Rika pase klam de melede shandaralamare. Rakata maralama ekonde eblaste melede shaka maralaka. Rikanche melede shande. Rikamde melede shanka maroko maralamaka. Rekancha malamara marera lamara. Rekamda masi yo. Sakamde basamde marelame. Rakam de masera lama de la ralamu re rira shandera re Sierra Shandrema Rekamda Malalama Sekapta Malaralamu Rukota Praste Klate Malaka Rikanchama Olatuma Rikota Paolima Sima Rekanchama Lata Sokram de Mel Elaunduma Rikonta Blaste Mele de Shande Riko Paste Klata Maralaka Ruko Chemele Kamde Mele de Shakanda Maka Nuto Plate Plaste No Kacha Malaka Heraka Herala Maralamaka Ruko Paste Kepekre Rike Chemele de Se Ruto Prasta Malaka Rikacha Rosa kapakrakam de meleke Ruko chemele de shanga Miketa Roko posto Rikata malaka Rikacha malaka Roko tamaralaka parala maralaka Rika chemele de si Ruko tamarala maralakancha Rikata sakai Rike pese Rusto kopo kroko pasta. Kalau terus kobarkan Rike chamalata shandaralamu Ruko praste melekre rikancha rokotosa ruse kepe kreke meka moka pakaka rekacha malaka rokotosi kambe melekre rokonda malakacha rokota sakai rike teme muka pakara lamaga eralama kamaralaga Rekanche mele de shaka pakata kro Rukota sekai Rikancha Rokotoso Roko pasa Hallelujah, hallelujah. Oh raseka pakra kande maleta sika Rekancha malara maralamu Oh rasaka Rebe sekanda malata shaka Urebe kandara marala mare re kancha malata shaka mare ra bagimu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu dan katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia, berikan sorak-sorai bagi Dia, sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Engkau yang ada di rumah, sorakan haleluya. Rala shandera lema rela mera lema, rasekande marela mera lema rirale, rire shaka parala marerale, karala shekande mele de shandera, rora la mare, rire la marera lo, rira shandera la mara la maka, kanje masire. Rira rira shandera lema ro, kurala shandera lema rerale, rura shake traperali re. Deklarasikan hidupmu tidak pernah sama lagi. Hidupmu dibawa semakin naik dalam kemuliaan-Nya. Oh, rala shikam de mele de shande, rushe kamde berale mare la de la mu, rushe kambera la mara la mara la mara la ma, ri kanche malare la mera le mare la mu, re la mare la mu ra la mu re be, korala shikam de bele de shakam de meleke. Ruto plaste malata shandera la maralaka, rikancha malata shakramda malakota, rikanche mele de shandera le mare, rikamda masokota pa, rikanche malata shakam de melekre. Aku deklarasikan pagi hari ini, hidupmu betul-betul tidak pernah akan sama lagi. Waktu Tuhan sudah datang atasmu.
Aku deklarasikan waktu Tuhan, timetable Tuhan sudah datang atasmu. Waktu Tuhan membawa setiap engkau bangkit dalam kuasa roh, bangkit dalam keperkasaan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu sudah terbit surya kebenaran. Oh, bagimu sudah terbit surya kebenaran. Engkau memunculkan sayap-sayap Raja Wali. Dan Tuhan berkata pagi hari ini, terbang, terbang. Aku katakan, engkau yang ada di rumah, terbanglah, naik tinggi. Dengan kekuatan sayap Raja Wali, engkau naik terbang tinggi, mengatasi semua yang ada. Setiap badai kehidupan, engkau ada di atas semua itu. Engkau ada di atas semua itu. Naik terbang. Oh, naik terbang. Kepakan sayap Raja Walimu. Naik terbang. Oh, Rashandera lemarela. Ri rasya kamda malata shandera lemare. Oh, rashe kamde melete shandera lamura. Ri re re la lemare lamu. Oh, ora kapere le shandera lamaka. Rushe krande melete shandera labura. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Naik terbang, naik terbang dengan sayap Raja Wali. Naik terbang dengan sayap Raja Wali, mengatasi badai kehidupan. Itulah dirimu, itulah dirimu. Engkau yang ada di rumah, itulah dirimu, itulah jati dirimu, jati dirimu. Oh, rasya kamda malata shandera lemare, re kamda marera lemo rasya kuralama shandera lamuru. Thank you, God. Thank you, God. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Angkat kedua tanganmu. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. Sekali lagi katakan, I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. Oh, for you are my Lord. 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 Lord, you are my Lord. Hallelujah. For you are my Lord. For you are my Lord. For you are my Lord. Thank you, Jesus. Oh, Rashakam de Beretisha. Koralama Shandirale. Oh, Rakapati Blaste Melete Shandri Blata Maralaka. Ruko Jama Lebraste Melete Shakram de Melekre. Rokom da Malata Shakam de Blete Shakam de Melekre. Waktunya sudah tiba. Pagi hari ini aku deklarasikan waktunya sudah tiba. Roh keperkasaan, roh kemenangan, rentetan terobosan, itulah yang Tuhan terus lepaskan
dalam hari-hari ini. Roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mencintai Tuhan, roh yang rela gila-gilaan, habis-habisan buat Tuhan, itu semakin dilepaskan dalam hidupmu. Pagi hari ini aku lepaskan, aku impartasikan roh yang selalu berkemenangan, roh yang selalu mengalami terobosan, rentetan terobosan semakin nyata dalam hidupmu. Musuh tidak bisa lagi mengalahkanmu. Engkau semakin perkasa, engkau semakin kuat. Engkau adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Oh, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, pegang tangan Tuhan. Pagi hari ini pegang tangan Tuhan. Dia yang selalu menyertaimu. Dia yang terus mengangkat kau naik dari satu kemuliaan, naik ke level yang berikutnya, naik ke level yang berikutnya. Hidupmu seperti cahaya fajar, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, bertambah terang, semakin terang, bertambah terang, semakin terang, bertambah terang, semakin terang, bertambah terang, hingga rembang tengah hari. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan penyembahan yang ada, biar roh penyembahan semakin dicurahkan, roh yang mencintai Tuhan semakin dicurahkan, roh yang rela memberikan hidupmu hanya bagi Tuhan dengan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan semakin dicurahkan dalam hidupmu. Terima kasih buat pagi hari ini. Persiapkan hatimu untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih, terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu Jemaat Sakura 5. Haleluya. Dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Berikan sekali lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, satu sukacita bisa worship secara virtual bersama dengan saudara. Worship secara online bersama dengan saudara. Aku berdoa, terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Terus jaga kesehatan, jaga stamina rohmu, jaga stamina tubuh fisikmu. Karena saya percaya setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, Tuhan justru mempromosikan engkau sebagai orang-orang yang berbeda. Orang di luar sana akan bertanya kepadamu, oh, apa yang terjadi padaku tidak terjadi padamu. Tolong ajari kami jalan-jalan Tuhan. Tolong ajari kami memperkatakan firman. Tolong ajari kami untuk mendeklarasikan firman. Saya melihat orang di luar sana akan melihat, kok kamu tetap segar, kok kamu tetap perkasa, kok kamu tetap tidak kehilangan damai sejahtera. Itulah waktunya saudara memberitahukan kepada mereka, Tuhan yang menyertaimu adalah Tuhan yang perkasa, adalah Tuhan yang luar biasa. Terjadilah atas setiap engkau. Sekali lagi puji Tuhan, haleluya. Bisa menyembah bersama-sama dengan saudara secara virtual. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memelihara saudara dengan kasih-Nya yang sempurna. Sampai ketemu di rekaman yang berikutnya. God bless you. Saya percaya mungkin di minggu-minggu berikutnya kita sudah bisa beribadah di gereja di Sakura 5. Doakan hal itu, karena saya percaya doa-doamu sudah sampai di ruang tahta, dan Tuhan sedang melepaskan kuasanya, Tuhan sedang melepaskan kedaulatannya untuk terjadi atas hidupmu. Sekali lagi saya bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sungguh-sungguh dahsyat, Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan memberkati. God bless you. Oh, rabaka syandara lama kata kara lama. Apapun kondisi, situasi, keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa penyediaan dan penyertaan-Mu masih terus nyata atas setiap kami. Oh, robaka syandara lama kata kara lama. Kalau burung-burung di udara saja tanpa menabur, tanpa menuai, Tuhan dapat pelihara, apalagi kehidupan kami. Oh, aku percaya Engkau akan terus pelihara kami Tuhan.
di masa-masa saat ini Tuhan, di masa pandemi, apapun fakta saat ini yang kami hadapi, mungkin kami dalam keadaan sakit, kami akan disembuhkan. Mungkin kami dalam keadaan kelemahan dalam tubuh kami. Oh, kami akan diberikan kekuatan dari Bapa. Oh, Rabaka Shanda. Oh, apapun yang kami alami Tuhan, kami terlalu percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Oh, terjadilah atas Sakura 5. Terjadilah atas jemaat Sakura 5. Oh, Tuhan akan mendapati Engkau semakin perkasa. Roh-Mu akan semakin kuat. Oh, akan semakin kuat dan lebih kuat lagi. Oh, Robaka Shandara Lama Katakara Lama. Bagaikan orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapatkan kekuatan baru. Ia berjalan tidak akan menjadi lelah. Ia berlari tidak akan menjadi lesu. Oh, bahkan ia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Oh, Rabaka Shandara Lama Katakara Lama. Terjadilah atasmu. Engkau akan semakin naik ke level kemuliaan yang baru. Dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang baru. Oh, Robaka Shandara Lama. Terus miliki kecenderungan hati yang hanya tertuju kepada Dia. Terus miliki hati yang haus dan lapar akan firman-Nya. Terus miliki roh yang terus menyala-nyala di dalam Dia. Oh, Robaka Shandara Lama Katakara Lamaka. Oh, terus gosokkan firman itu di dalam hidupmu sampai menjadi firman Allah yang hidup itu sampai menjadi di dalam kehidupanmu. Oh, Rabaka Shandara Lama Yes, seperti pohon yang membutuhkan aliran-aliran air hidup. Demikian juga kehidupan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang hadi. Firman Allah yang hidup itu sampai menjadi di dalam kehidupanmu. Oh, Rabaka Shandara Lama Yes, seperti pohon yang membutuhkan aliran-aliran air hidup. Demikian juga kehidupan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang hidup di dalam kami. Oh, kami perlu firman-Mu menyatu di dalam kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, biar setiap kami memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan roh Tuhan. Kami memiliki roh yang sama Tuhan, memiliki one destiny, one agenda, one spirit Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersatu, ketika gereja-gereja Tuhan bersatu, ketika umat Tuhan bersatu Tuhan di Indonesia. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar terjadi atas Indonesia. Ada ledakan rohani Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Ada kesatuan tubuh Kristus. Seperti Engkau dan Bapa satu. Kami percaya itu adalah kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami deklarasikan terjadi atas gereja Tuhan, atas pelayan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami bersatu, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia akan kami rebut. Indonesia akan jadi lumbung-lumbung kegerakan anak-anak Tuhan, kegerakan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami memberkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, di dalam nama Yesus. Beri dia roh hikmat dan wahyu. Kami percaya Tuhan melalui hidupnya Tuhan, Engkau Allah ditinggikan Tuhan, Engkau Allah dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh menangkan Tuhan Yesus. Indonesia menjadi bangsa yang menjadi inspirasi Tuhan untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Melalui pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia boleh menjadi berkat. Indonesia akan pulih, Indonesia akan maju Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami gereja Tuhan bersatu hati, berdoa, berseru kepada Tuhan. Ketika kami hanya berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah turut campur tangan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan anak-anak Tuhan. Engkau bangkitkan gereja Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami menjadi tentara Allah. Kami menjadi orang-orang yang menaklukkan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gereja Tuhan bersatu hati, ketika gereja Tuhan bergandengan tangan, ada sesuatu yang besar pasti terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, jemaat Tuhan di Sakura 5 Tuhan, memiliki roh yang antusias, roh yang dinamis, roh yang agresif, roh yang radikal Tuhan.
boleh ada Tuhan dalam setiap jemaat, juga pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan sepenuhnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami satu di dalam Engkau, kami bergandengan tangan, kami memiliki satu roh, satu destiny, satu agenda. Kami percaya Tuhan, kami akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di Sakura 5 Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya. Engkau Allah yang memberi kami kemampuan, Engkau Allah yang memberi kami kekuatan, Engkau Allah yang memberi kami hikmat dan wahyu. Kami berserah Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan. Terima kasih buat jemaat yang terbaik, buat pelayan-pelayan Tuhan terbaik, buat Bapak rohani yang terbaik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bersatu hati, biar kami terus berdoa, merendahkan diri, mencari Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, mengejar Engkau dengan gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mau diajar dan mau berubah dalam setiap kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami Tuhan. Kesatuan hidup kami, kesatuan tubuh Kristus terjadi Tuhan atas kami, atas Indonesia, atas semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami memberkati sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Sakura 5 Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang takut akan Tuhan. Bapak, saat ini kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh Engkau bawa setiap jemaat Sakura 5 tinggal di dalam naungan-Mu, tinggal di dalam kuasa-Mu Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bapak, saat ini aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan, aku mendeklarasikan Bapak, jemaat Sakura 5 adalah jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang terus mencari wajah Tuhan, jemaat yang dipenuhi oleh roh yang terus berkobar-kobar, roh yang haus dan lapar, roh yang haus dan lapar, roh yang haus dan lapar yang menguasai jemaat Sakura 5. Hari ini Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan, roh-Mu yang bergelora itu Tuhan, roh-Mu yang bergelora itu yang menguasai setiap jemaat Tuhan, roh-Mu yang bergelora yang menguasai setiap jemaat. Aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau membangkitkan setiap jemaat Tuhan, Engkau membangkitkan Bapa, Engkau membangkitkan setiap jemaat Tuhan, dari setiap keterpurukan Engkau bangkitkan Tuhan, dari setiap pelemahan Engkau bangkitkan Tuhan, dari setiap Tuhan kesedihan Kau bangkitkan Tuhan. Saat ini Kau membawa setiap jemaat memandang ke depan. Ada Kristus yang dahsyat, yang ajaib, yang terus memerintah dalam kehidupan jemaat Sakura 5. Aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan, jemaat Sakura 5 menjadi jemaat yang perkasa, yang dipenuhi oleh roh Allah, yang dipenuhi oleh roh yang berkobar-kobar, roh yang meluap-luap untuk mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, sungguh Sakura 5 ada di tangan-Mu Tuhan, sungguh Sakura 5 ada di tangan-Mu Tuhan. Hidarata sadala bayaralabaya sekere bayarata kuni, hinayaralabaya sakura bohonaya sekere, hikarabayaralabaya sakaralabaya se. Hidarata sakaralabayase. Sungguh perkenanan-Mu atas Sakura 5 Tuhan, sungguh perkenanan-Mu atas Sakura 5 terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Engkau mengabulkan setiap permohonan jemaat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau membebaskan Sakura 5 dari keterpurukan, Engkau membebaskan Sakura 5 dari kesesakan Tuhan, Engkau membebaskan Sakura 5 Tuhan dari keminiman ekonomi. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya sungguh-sungguh roh yang haus dan lapar itu yang menguasai Tuhan jemaat Sakura 5, hingga mereka tidak memikirkan urusan duniawi, tapi hanya memikirkan urusan surga. Saat ini sungguh kuasa-Mu dinyatakan atas Sakura 5. Hidarata sakaralabayaralatakudidaralabayase, hidaralabayaralabayase. Sungguh tangan-Mu yang bekerja atas Sakura 5 Tuhan, sungguh kuasa-Mu yang Kau curahkan atas Sakura 5. Aku percaya Tuhan, ada kuasa Allah, ada kuasa Allah, ada hadirat Allah, ada perlindungan Allah yang terus Kau nyatakan atas Sakura 5 Tuhan. Terjadilah Tuhan, terjadilah atas setiap jemaat, terjadilah kemenangan atas setiap jemaat, terjadilah kemenangan atas setiap jemaat. Memperoleh roh yang haus dan lapar akan Tuhan, memperoleh roh yang sungguh-sungguh meluap-luap di dalam Tuhan. Hidarata sakaralabayase. Aku mendeklarasikan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus
Yesus Tuhan, Roh-Mu berhembus kepada setiap jemaat, Roh-Mu berhembus kepada setiap jemaat Tuhan. Hidarata sakaralabaya ralabaya sekere, hidaralabaya sokorobohanayase. Aku serahkan Sakura 5 ke dalam tangan-Mu. Sungguh Tuhan, perkenanan-Mu akan dinyatakan Tuhan. Sungguh perkenanan-Mu akan dinyatakan atas setiap jemaat. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi, tapi kami percaya Engkau membuat jemaat Sakura 5 teguh berdiri di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang memerintah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Shalom Sakura 5, bagaimana kabar saudara? Saya senantiasa berdoa saudara dan kita semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Pagi ini saya akan melanjutkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu tentang renew your mind, pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Saudara, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara, dan melawan roh-roh jahat saudara yang ada di udara ini. Dan ini bentuknya bukan nyata. Kita bisa melihat dengan mata jasmani kita, tidak saudara. Karena ini semua dalam bentuk roh, kasat mata. Tapi mereka benar-benar ada saudara. Roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah jahat, itu benar-benar ada saudara. Iblis itu meniru apa yang ada di sorga. Di sorga ada pemerintahan Allah, dan iblis pun membuat satu pemerintahannya sendiri. Ada pemerintahan kerajaan iblis saudara. Dan iblis berusaha membawa sebanyak mungkin manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan saudara, dari sejak dulu iblis itu bekerja untuk menarik manusia, untuk membawa manusia menjadi pengikutnya, menjadi anaknya. Itu caranya sama saudara. Saudara ingat kisah Hawa, ya, kisah yang ada di Taman Eden. Saudara coba mengimajinasikan bahwa di Taman Eden itu segala sesuatu sudah tersedia saudara. Adam dan Hawa tidak kekurangan apapun. Mereka tidak bergumul tentang kehidupan mereka sehari-hari karena semuanya tersedia saudara. Bahkan mereka hidup berkelimpahan, tidak ada pergumulan, jadi tidak ada apa-apa, semua keadaan baik, nyaman, berkelimpahan. Mereka bisa menikmati hadirat Tuhan kapan saja, semua hidup dengan rukun dan baik, tidak ada sama sekali yang membuat mereka harus bergumul saudara. Semuanya tersedia, semuanya sudah dipenuhi. Tetapi saudara, di tengah Taman Eden itu saudara, Tuhan menaruh satu pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa mereka tidak boleh meraba buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Iblis, mereka melihat saudara gerak-gerik Adam dan Hawa di Taman Eden, dan mereka berusaha bagaimana caranya untuk menarik Adam dan Hawa ini keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari rencana Tuhan. Sampai saudara tahu ceritanya, iblis kemudian menawarkan suatu pemikiran kepada Hawa bahwa gak apa-apa kok makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan juga yang jahat. Dan Hawa mulai berpikir juga saudara, sepertinya baik ya, tahu yang baik, tahu yang jahat, kayaknya gak apa-apa deh. Dan dia lupa saudara, Tuhan sudah memberikan perintah sebelumnya untuk tidak meraba buah itu dan tidak boleh makan buah itu. Akhirnya karena pemikiran Hawa,
atas ide yang diberikan oleh si iblis, Hawa mulai berpikir. Dari situlah saudara, iblis masuk lewat pikiran. Iblis masuk lewat pikiran kita untuk mempengaruhi kita saudara, untuk mempengaruhi manusia untuk keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari rencana Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu, Hawa dan Adam jatuh dalam dosa dan mereka harus keluar dari Taman Eden, dan mereka harus melakukan, mereka harus bergumul, mereka harus kalau mau makan harus mengusahakan dengan jerih, dengan susah payah saudara. Dan Hawa juga harus melahirkan dengan kesakitan. Mulai terjadi pergumulan ketika mereka terusir dari hadirat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang pengaruh ilahi versus pengaruh demonik ya. Kalau saudara masih ingat ya, Tuhan ingin kita hidup dalam pengaruh ilahi, tetapi iblis berusaha menarik kita saudara dari pengaruh ilahi turun menjadi pengaruh rohani, agamawi saudara. Roh agamawi masuk, terus jadi pengaruh ke manusiawi, lahiriah saudara, terus kedagingan, dan akhirnya merosot saudara kepada demonik. Satu degradasi. Yang tadinya Tuhan ingin kita menjadi pintu gerbang sorga, manusia malah menjadi pintu gerbang neraka. Ini maunya iblis saudara. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya, dan Dia sudah memberikan kita roh-Nya saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus saudara, kita itu dilahirkan baru. Roh kita dilahirkan kembali saudara. Efesus 4 ayat 24 berkata, ya, ayat 23 berkata, kita harus dibaharui roh dan pikiran kita saudara. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, roh kita diperbaharui. Tapi tidak sampai di situ saudara, tapi pikiran kita juga harus dibaharui saudara. Dan Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap pikiranmu, sebab pikiranmu mengendalikan hidupmu. Terjemahan lain berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita bicara soal pikiran, itu seperti dua sisi mata uang ya. Antara pikiran dan hati itu sama saudara ya, dua sisi mata uang. Karena kalau kita berkata kita sedang berpikir, mempunyai suatu pemikiran, itu adalah sesuatu timbul dari hati kita. Dan kalau hati kita memikirkan sesuatu, itu juga tercetus dalam pikiran kita. Jadi hati dan pikiran itu seperti dua sisi mata uang, tidak terpisahkan saudara. Dan ketika Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 23 bahwa kita tuh harus dibaharui roh dan pikiran kita. Jadi pikiran kita ini harus terus menerus mengalami pembaharuan saudara. Sampai kita mencapai satu kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Saudara, saya baru-baru ini mendapatkan satu buku yang luar biasa. Judulnya Switch on Your Brain ya. Aktifkan otak saudara. Ditulis oleh seorang Dr. Caroline Leaf. Buku ini ditulis oleh seorang anak Tuhan. Dia seorang pakar ilmu saraf kognitif saudara. Dia mengeluarkan satu statement yang luar biasa. Karena dokter ini dia tidak hanya belajar soal kedokteran, tapi dia juga belajar Alkitab saudara. Dan dia membandingkannya, dan dia menemukan ada suatu yang menyatukan kebenaran firman Tuhan yang harus termanifestasi dalam dunia kedokteran. Inilah yang harusnya yang menjadi kebenaran mutlak. Alkitab harus menjadi patokan bagi dunia kedokteran saudara. Dia berkata begini, bahwa pikiran kita ini sebetulnya mempengaruhi otak kita berpikir saudara. Wow, ternyata pikiran kita ini yang mempengaruhi otak kita berpikir.
Jadi otak ini sebetulnya bertindak, memutuskan sesuatu. Apapun yang dilakukan oleh otak itu atas perintah pikiran kita, saudara. Luar biasa. Suatu hari, saudara, saya pernah mendengar wawancara. Waktu itu seorang hostnya mewawancarai orang yang melakukan transgender, ya. Dia berkata bahwa sebenarnya mengapa engkau menjadi seorang transgender? Ya, tadinya dia lahir sebagai seorang laki-laki, tapi kemudian dia melakukan operasi sehingga dia menjadi seorang wanita. Dan akhirnya orang ini berkata, ya, saya melakukan hal ini karena dia berkata dulu dari kecil dia selalu diperlakukan seperti seorang anak perempuan oleh ibunya. Ya, suka dikenakan baju, perhiasan seperti wanita. Terus hostnya itu berkata, lalu apakah kamu menyalahkan ibumu? Ataukah ibumu harus bertanggung jawab karena engkau akhirnya menjadi seorang transgender? Terus orang ini berkata, oh tidak juga. Mungkin ini karena hormon-hormon di dalam tubuh saya yang mempengaruhi saya sehingga saya menjadi seperti ini. Dan akhirnya dia berkata, ya mungkin ini adalah jalan Tuhan bagi hidup saya. Ya, pernyataan ini terus terang saudara masuk ke dalam hati saya. Saya bilang ini apa yang salah sebetulnya? Kenapa seorang transgender LGBT ya yang sedang marak saat ini, mereka selalu menyalahkan saudara situasi, kondisi yang membuat mereka menjadi seperti ini. Seolah-olah ya aku begini karena memang aku tuh lahir seperti ini. Kalau begitu sepertinya menyalahkan Tuhan, saudara. Hormon-hormonku yang disalahkan. Itu artinya otak yang memproduksi hormon, otak yang disalahkan. Ada yang gak tepat di sana. Saya berusaha mencari, saudara, sebetulnya ketika kalau saya dihadapkan oleh orang yang mereka melakukan LGBT, tapi saya pun tidak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk melawan, menangkis setiap pernyataan mereka. Makanya saya merenungkan hal ini, kenapa ya Tuhan? Dan ketika saya membaca buku ini, saya seperti mendapat satu pencerahan, saudara. Di buku ini, dokter ini mengatakan, ternyata saudara, pikiran kita ini mempengaruhi DNA kita, saudara. Wow, luar biasa. Jadi DNA kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita. Gen kita itu bisa berubah, saudara. Memang gen itu mungkin bisa akan mempengaruhi karakteristik fisik ya, tetapi tidak mempengaruhi kondisi psikologis kita. Karena gen itu bisa berubah sesuai dengan respon, tanggapan atas kehidupan. Wow, saudara. Hal ini sungguh memerdekakan saya, saudara. Ternyata DNA kita itu bisa berubah, saudara. Lewat pikiran kita. Jadi kalau saudara, kita bertemu kalau orang yang terlibat LGBT, saudara kan bisa memberikan jawaban dengan tepat, saudara. Engkau bisa berubah kalau engkau mengubahkan pikiranmu. Seorang hamba Tuhan, Pastor Jarod Wijanarko, saya mendengar khotbahnya, dia juga berkata, kalau orang LGBT diambil DNA-nya dan dibandingkan DNA-nya ketika dia baru lahir, ya, masih baby, kalau dibandingkan ternyata DNA-nya mengalami perubahan, saudara. Wow, dan saya percaya perubahan ini terjadi karena pikirannya. Pikiran yang dimasuki ke dalam otaknya, sehingga otaknya memerintahkan tubuhnya mengambil keputusan-keputusan yang ternyata salah, saudara. Sehingga orang itu berubah, saudara. Yang tadinya DNA-nya adalah murni, DNA yang memang berasal dari Tuhan, akhirnya karena pengaruh dunia, pikiran kita yang dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dunia yang berasal dari si jahat,
kemudian mengubahkan orang itu menjadi orang yang salah, saudara. Perilakunya menjadi salah, saudara. Saya jadi percaya, saudara, bahwa ketika Tuhan berkata, kita ini bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing, saudara. Tidak lagi ada kutuk keturunan, saudara. Mungkin saudara berkata, oh tapi ada ayatnya, Riris, di Keluaran, ya mari kita buka, saudara, di Keluaran 34 ayat 7. Di situ berkata bahwa Keluaran 34 ayat 7 yang berkata, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, mungkin ada yang bertanya, tapi ada ayatnya bahwa Tuhan itu sebetulnya menghukum orang yang bersalah bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Saudara, menurut buku ini memang saudara DNA itu bisa diwariskan. Jadi bapaknya bisa mewariskan kepada anaknya, kepada cucunya. Bisa sampai keturunan keempat, saudara, bisa. Tetapi kabar baiknya, saudara, DNA ini juga bisa berubah, saudara. Jadi kalau saudara dilahirkan atau saudara punya teman, siapa saja yang misalnya saudara kenal, mereka punya riwayat keluarganya penjahat, perampok mungkin ya. Oh bapaknya perampok, penipu, penjina, apa saja saudara ya, hal-hal tidak baik. Wah nanti anaknya pun akan melakukan hal yang sama. Mungkin banyak kita dengar saudara di kehidupan masyarakat kita. Tetapi saudara, kita juga tidak bisa memungkiri ada orang-orang yang tidak seperti itu, saudara. Bapaknya begitu, anaknya tidak. Bapaknya mabuk-mabukan tapi anaknya enggak. Tapi anak-anaknya ya justru tidak sebaik bapaknya. Ada juga, saudara. Jadi itu bukan suatu kebenaran mutlak, saudara. Tuhan memang membalaskan hukuman kepada keturunan ketiga dan empat. Kalau saudara, anaknya, keturunannya tidak menginsafi kesalahan bapaknya, mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan orang tuanya, ya hukuman itu akan berjalan, saudara. Tetapi di Yehezkiel 18, saya mau buka, yuk saudara, kita buka Yehezkiel 18. Inilah yang Tuhan katakan. Yehezkiel 18, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai selesai, tapi saya akan baca langsung ke ayat yang ke-14 sampai 20, saudara. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup, saudara. Ya, saudara bisa baca, langsung saya baca ke ayat yang ke-20. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya saudara. Jadi saudara, kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau di Yehezkiel 18 ini berkata, anaknya menginsafi, artinya apa? Anaknya tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya.
oleh leluhurnya, saudara. Tapi dia mau berubah, saudara. Dia memutuskan untuk mengubah pikirannya, tidak mau melakukan apa yang telah dilakukan leluhurnya yang jahat, saudara. Dia bisa hidup. Dia akan hidup, dia akan mendapatkan berkat karena kebenarannya, saudara. Jadi walaupun ada DNA yang berasal dari orang tuanya yang tidak baik, itu bisa berubah kalau dia memutuskan dia mau berubah, saudara. Ini masalah keputusan, saudara. Pilihan itu sungguh nyata. Ketika kita memilih untuk memiliki pikiran yang mau diubahkan, diperbaharui, saudara, pikiran kita memang akan diubahkan, saudara. Tetapi kalau kita tidak mau, saudara, pikiran kita tidak akan berubah. Dan hukuman itu tetap ada, saudara. Tetapi ketika kita mau memilih pikiran, ya aku mau berubah, DNA kita akan berubah. Walaupun kita mewarisi DNA orang tua yang perbuatannya tidak baik, saudara. Mungkin ada juga yang bilang, Riris, keluarga saya itu punya riwayat penyakit ini. Dan saudara juga pernah mendengar ya, penyakit keturunan. Secara kedokteran itu penyakit keturunan itu mereka mengakui, saudara. Tetapi ini pun bukan kebenaran yang absolut, saudara. Karena ada orang yang orang tuanya mungkin diabetes, hipertensi, tetapi anaknya tidak, saudara. Karena anaknya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mereka mempunyai pola pikir yang berbeda, melakukan hal yang berbeda, mempunyai gaya hidup yang berbeda, saudara. Sehingga penyakit keturunan itu tidak menimpa mereka. Orang tua saya, jadi kakek nenek saya juga, mereka ada diabetes dan ada hipertensi, saudara. Tetapi karena orang tua saya, mereka mempunyai pemikiran yang berbeda, mereka tidak mau melakukan hal-hal yang udah tahu pasti bisa memicu hal hipertensi, diabetes. Mereka tidak melakukan hal itu, sehingga mereka terbebas dari hal penyakit keturunan yang banyak di dunia kedokteran katakan ini menurun, saudara. Jadi ini bukan suatu kebenaran yang absolut, yang mutlak. Ini tergantung kita, saudara. Dan saya berdoa kita sungguh dibebaskan. Pagi ini saudara dibebaskan. Oh, tidak ada satupun penyakit ataupun kutuk yang akan menimpa saudara ketika kita mau berubah, pikiran kita berubah sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih, ditetapkan, dan kita terus dibaharui pikiran kita. Tidak hanya roh kita yang diperbaharui ketika kita terima Yesus lahir baru, tapi pikiran kita terus dibaharui dari hari ke hari. Oh, saudara akan menikmati berkat Bapa, hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kemerdekaan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada pergumulan apapun, tidak ada satu apapun yang bisa menakutkan, menggentarkan saudara. Di hari-hari ke depan saudara akan hidup dalam kemenangan penuh, sebab saudara tahu siapa jati diri saudara. Kita tahu siapa kita tahu kita adalah anak Allah, kita adalah anak Tuhan yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara, pagi ini saya berdoa sungguh kita semua tuh dibebaskan dari setiap roh ketakutan, dari setiap roh perbudakan, dari setiap apapun yang membuat di hati saudara, di pikiran saudara ada ganjalan. Oh, di masa lalu ada begini. Oh, leluhur saya ada begini. Oh, semuanya itu saudara sudah dihapuskan oleh Tuhan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, roh kita diperbaharui. Sungguh kita ini memiliki DNA anak Allah, saudara. DNA sorga, saudara. DNA sebagai penakluk dunia. Ini jati diri kita. Ini bagian kita dan dimateraikan dengan Roh Kudus, saudara. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Kita harus dibaharui oleh pikiran kita, saudara. Karena seperti yang saya katakan bahwa DNA kita itu bisa berubah sesuai dengan pikiran kita, saudara. DNA kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan sudah menetapkan kita, DNA kita adalah anak Allah. DNA kita adalah penakluk dunia. Ya, ketika kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, wow, saudara akan
sungguh mengalami kehidupan yang berbeda, saudara, karena saya juga ketika saya terima Tuhan Yesus mengalami lahir baru, saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Jadi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sungguh-sungguh merasakan ada satu perbedaan. Ada kedamaian, ada ketenangan dalam hati saya. Pikiran saya juga mulai berubah. Saya menjadi rindu ke gereja, saudara. Saya menjadi rindu untuk baca firman Tuhan. Bisa lama sekali, saudara, karena saya begitu haus dan lapar akan kebenaran, saudara, ketika saya mengalami kelahiran baru. Dan saudara, masalahnya ini, ketika kita lahir baru, mengalami kelahiran baru, kita ini tetap ada di dalam dunia, saudara. Dan dunia ini dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh si iblis yang berusaha mencetak kita, menggiring kita. Yang tadinya kita sudah jadi anak Allah, DNA kita ada anak Allah, iblis gak suka, saudara. Dia akan terus mempengaruhi kita untuk kita turun, saudara. Dipengaruhi turun sampai kita diubahkan kembali menjadi cetakan dunia. Tuhan tentu gak mau, saudara. Karena itu kita harus terus mengubah pikiran kita. Ingat, DNA kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita tidak berubah, tidak mau diperbaharui terus-menerus, saudara, saya khawatir, saudara, yang tadinya kita sudah memiliki DNA anak Allah, DNA sebagai penakluk dunia, tetapi karena pikiran kita tidak diubahkan, saudara, DNA sebagai anak Allah yang berkuasa itu tidak terjadi, tidak termanifestasi. Kita kembali kepada manusia lama kita. Sungguh menyedihkan, saudara. Berapa waktu yang lalu saya pernah membagikan tentang bangsa Israel yang sudah mengalami pembebasan oleh Tuhan. Bayangin, saudara, mereka mengalami perbudakan begitu lama, saudara, di Mesir. Dan ketika dibebaskan lewat hambanya Musa, dan mereka mengalami begitu banyak mujizat, saudara. Ketika mengalami tulah itu di kemah Israel tidak terjadi. Dan ketika mereka dikejar oleh pasukan Firaun, laut terbelah, saudara, laut merah terbelah di depan mata mereka. Dan mereka bisa lewat dengan tenang, saudara, di tanah yang kering. Dan ketika mereka sudah sampai di seberang, tiba-tiba air berbalik, saudara, dan menenggelamkan semua pasukan Firaun, saudara. Belum lagi ketika Tuhan memberikan mana, memberikan mujizat daging burung puyuh, ya, ketika bangsa Israel berteriak pengen minta daging, dikasih, saudara. Ketika haus, terjadi mujizat, air keluar dari batu begitu banyak, saudara, di depan mata mereka, saudara. Tetapi begitu degilnya pikiran mereka, degilnya perasaan mereka, degilnya hati mereka, melihat semuanya itu, mereka tidak berubah, saudara. Mereka tetap ingat Mesir, yang adalah gambaran dosa, yang adalah gambaran manusia lama. Mengerikan, saudara. Sehingga akhirnya yang masuk ke dalam tanah Kanaan itu hanyalah generasi yang baru, saudara. Saya mau memberikan analogi, saudara, bahwa pikiran kita ini seperti ini, saudara. Ya. Ini adalah air teh, saudara, ya. Ini adalah pikiran yang diisi bukan dengan pikiran Kristus, saudara. Ada manusia lama di sana, ada dosa di sana, ada kedagingan di sana. Mungkin enak, saudara, ya, sementara tapi sifatnya, dan sifatnya kamu rusak. Ketika bangsa Mesir berkata mereka ingat dengan semangka, mentimun, ya, bawang pre, bawang merah, bawang putih, segala bumbu dapur, dia ingat, saudara. Ya memang mungkin bumbu dapur tuh memang enak, saudara. Tetapi bangsa Mesir, bangsa Israel ini, saudara, pikirannya begitu cetek, saudara. Mereka hanya ingat apa yang ada di belakangnya, saudara. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu membawa mereka
keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir, untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, saudara. Dimana kalau udah masuk ke tanah perjanjian, dimana kalau kita udah hidup bersama Tuhan, jangankan bumbu dapur, saudara, segala kelimpahan itu Tuhan gantikan dengan luar biasa dan berkelimpahan, saudara. Tidak hanya yang kecil-kecil, saudara, tetapi sesuatu yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita, hadiratnya menyertai kita ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Iblis berusaha menarik manusia dengan hal-hal yang sepertinya mengenakan, tetapi sifatnya sementara, hanya sesaat, dan sifatnya yang ujungnya kepada maut, saudara. Tetapi Tuhan membawa kita, mungkin ada proses kehidupan untuk kita dimurnikan, tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan kita satu kehidupan yang akan membawa kita kepada kelimpahan, yang akan membawa kita akan selalu dalam sukacita, damai sejahtera, dan hidup selalu bersama dengan Dia. Saudara, ada dua prinsip yang saudara perlu ingat, saudara. Ketika bicara soal pikiran, ini adalah pikiran yang diisi, saudara, oleh pikiran-pikiran manusiawi, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Tetapi Filipi 4 ayat 8, ini prinsip pertama yang perlu saudara ingat dan gosokkan terus di dalam hati saudara. Saya akan membacakannya dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berkata seperti ini: isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Ingat saudara, isilah. Ketika Tuhan berkata, ya, firman berkata, isilah pikiranmu. Ini adalah suatu perintah untuk kita mengisi, saudara. Yang artinya kita itu sebetulnya mempunyai kuasa, saudara, untuk mengisi pikiran kita. Karena Tuhan berkata, isilah. Yang artinya kita mampu dan kita bisa mengisi pikiran kita. Dan artinya juga, saudara, kalau pikiran kita isinya yang tadinya tidak benar, saudara, berkebalikan dengan apa yang ditulis dengan Filipi 4 ayat 8 ini, kita bisa mengeluarkannya, membuangnya, saudara. Kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang murni, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Kita bisa mengisi pikiran kita. Itu keputusan kita, saudara, mengisi apa di dalam pikiran kita. Isilah pikiranmu, saudara, dengan firman Tuhan. Amin. Prinsip kedua yang perlu saudara ketahui, saudara, dan gosokkan itu ke dalam hatimu, saudara. Kolose 3 ayat 2, saya akan membacakannya dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berkata begini: arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di sorga, bukan di dunia. Kembali, saudara, ini suatu perintah. Arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang di sorga. Isi dan arahkan. Jadi kita diberi kuasa, saudara, untuk mengisi dan mengarahkan mau dibawa kemana pikiran kita. Ingat, pikiran kita itu akan mempengaruhi DNA kita. Dan DNA itu benar, saudara, akan diwarisi ketika kita mengisi pikiran kita dengan pikiran ilahi. Kita akan mewarisi DNA yang ilahi juga kepada keturunan kita, kepada generasi yang berikutnya, saudara. Saya sungguh berdoa pagi ini, saudara, kita benar-benar dibukakan pagi ini betapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kita ini sungguh mempengaruhi hidup kita. Karena inilah yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu, saudara. Hati-hatilah dengan pikiranmu, saudara, karena pikiran kita sungguh akan mengendalikan hidup kita. Saudara, kita ini sudah menerima anugerah Tuhan.
Ketika kita lahir baru, terima Tuhan, DNA kita adalah DNA anak Allah, penakluk dunia. Jangan pernah sia-siakan saudara apa yang sudah Tuhan beri buat kita, untuk kita menjadi anaknya. Bagian kita sungguh kita menjaga pikiran kita, sehingga DNA anak Allah itu termanifestasi di dunia ini saudara. Karena dunia ini yang dikuasai oleh si jahat ini, yang berusaha menarik setiap manusia masuk ke dalam kerajaan si jahat. Tetapi kita yang membawa DNA sorga, DNA anak Allah, kitalah yang mempunyai tanggung jawab saudara untuk mempengaruhi dunia ini saudara, membawa kebenaran kepada dunia ini. Kita menjadi terang, kita menjadi garam dunia ini yang akan mengkamiri orang-orang lain saudara, untuk mereka masuk ke dalam kerajaan terang itu saudara. Saya akan membacakan di 2 Korintus 10 ayat 4-5. Ya, kita buka saudara, bahwa karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus dengan tegas berkata bahwa senjata yang kita punya ini bukan senjata duniawi. Dan yang dilawan oleh Paulus ini bukan secara fisik orang, tetapi pikiran saudara, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Setiap pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Allah, pikiran-pikiran yang sombong, pikiran-pikiran yang angkuh, ini yang mereka tawan saudara untuk takluk di bawah kaki Kristus. Kita ini saudara sudah diberikan senjata oleh Tuhan. Senjata kita untuk mengalahkan dunia ini bukan senjata duniawi, tapi kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini lewat iman kita. Iman kita saudara yang akan mengalahkan dunia ini. Iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, iman ini terus akan harus ditumbuhkan, harus terus ditumbuhkan. Alkitab berkata iman bertumbuh lewat pendengaran kitab suci, pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh juga di dalam penganiayaan. Penganiayaan ini bicara tentang hal-hal tidak enak saudara. Proses mungkin yang memang Tuhan izinkan untuk mengubahkan kita, untuk memurnikan kita. Yosua ayat 1, 8-9 berkata, jangan lupa untuk memperkatakan dan merenungkan kitab suci saudara. Ini artinya kita terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan yang akan terus membawa iman kita bertumbuh saudara. Yakobus ayat ke-1, Yakobus 1 ayat kedua dan keempat berkata tentang pencobaan saudara. Tuhan ingin kita terus bertekun saudara. Bahkan dalam pencobaan kita terus bertekun saudara. Karena ketekunan kita akan nantinya akan menghasilkan buah yang matang. Kita akan menjadi pribadi yang utuh, yang tidak akan kekurangan apapun juga saudara. Jadi teruslah bertekun saudara. Dalam situasi apapun saudara, Tuhan itu berdaulat. Dia tetap mengontrol segala sesuatu. Kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan saudara, kalau ada penganiayaan yang harus memang kita atau saudara alami, jangan khawatir saudara. Kalau ada Tuhan di sana, di dalam lembah kekelaman sekalipun, kalau Tuhan ada bersama kita, it's okay saudara. Karena gadanya dan tongkatnya itu akan menghibur kita. Hadirat Tuhan akan menghibur kita, akan menenangkan jiwa kita, sehingga kita akan melewati apapun yang harus kita lewati dengan sukacita, dengan ketenangan yang dari sorga. Amin. Aku berdoa sungguh pagi ini saudara Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Sakura 5 Tuhan, kami memiliki iman yang terus bertumbuh. Iman kami terus dibangkitkan. Kami menjadi
penakluk-penakluk dunia, sebab Engkau sudah memberikan kami DNA sebagai anak Allah, menjadi orang yang menaklukkan dunia. Oh, kami bisa menaklukkan dunia lewat iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah terjadi atas setiap Sakura 5, setiap anak-anak rohani yang ada, kami bangkit menjadi pahlawan iman, kami bangkit menjadi tentara Allah yang gagah perkasa. Oh, sungguh dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dan inilah kami, oh Tuhan, biarlah kami bisa berkata, inilah kami Tuhan. Jika Engkau ingin menyatakan dirimu di dalam dunia ini, itulah lewat kami. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyatakan Engkau Tuhan, untuk memanifestasikan Kristus di dalam dunia ini. Terjadilah atas setiap kami, biar kuasa-Mu Tuhan, oh pekerjaan roh, pekerjaan firman terus Tuhan membangkitkan kami, membuat kami terus semakin berkobar-kobar, mencintai Engkau, mencari wajah-Mu, mengasihi Engkau, sehingga tidak ada lagi Tuhan kemanusiawian, tidak ada lagi kedagingan, yang ada hanya Engkau, yang ada keilahian-Mu saja Tuhan yang menguasai setiap kami. Terjadilah atas setiap kami, amin. Biar kita terus bertekun di dalam membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Kita terus bertekun bahkan di dalam pencobaan, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap bertekun di dalam iman kita saudara. Dan kita juga terus bertekun dalam pengajaran para rasul. Ingat cara hidup jemaat mula-mula, mereka bertekun di dalam pengejaran para rasul, mereka bertekun di dalam persekutuan, dan mereka juga bertekun di dalam kasih kepada saudaranya, kepada sesamanya. Dan Tuhan kemudian menambahkan jiwa-jiwa baru karena kehidupan mereka yang begitu indah saudara. Saya berdoa sungguh setiap kita terus mengalami saudara, kita terus bertekun di dalam ketiga hal ini, bertekun di dalam pembacaan kitab suci, kita bertekun di dalam penganiayaan sekalipun untuk mencari Tuhan, kita bertekun seperti jemaat mula-mula bertekun saudara, dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, di dalam kasih kepada saudara-saudara kita. Amin, terjadi atas setiap kita. Minggu ini, Kamis yang lalu, kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah 40 hari, Tuhan Yesus terus menampakkan diri dan terus mengajar para muridnya setelah dia bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Dan minggu depan, Sabtu depan, kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Saya ingin saudara, kita ini tidak hanya sekedar memperingati, karena roh itu sudah dicurahkan saudara, firman itu sudah dilepaskan. Jadi di bagian Tuhan semuanya itu sudah selesai saudara. Pekerjaan roh dan firman yang terus ada, yang terus disampaikan oleh hamba-hambanya saat ini, saya berdoa itu sungguh benar-benar digosokkan di dalam hidup kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar saudara, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Iman kita disertai dengan perbuatan kita. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita melakukan. Dan kita percaya ketika memang sudah selesai di pihak Tuhan, ini adalah saatnya bagian kita saudara. Tuhan mau kita bangkit saudara. Tuhan mau kita memanifestasikan DNA kita sebagai anak Allah. Bersiaplah gereja Tuhan, sebab rohnya sudah dicurahkan. Oh, firmannya sudah disampaikan. Oh, bagian kita saudara meresponi, ambil firman Tuhan yang sudah disampaikan, kebenaran firman Tuhan, gosokkan di dalam hatimu saudara, terus mengubahkan pikiranmu saudara, sehingga kita sungguh-sungguh menyadari siapakah kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia baru. Engkau dahsyat, saya dahsyat, kita dahsyat saudara, gereja Tuhan dahsyat. Kitalah orang-orang yang sedang dinantikan dunia. Ketika gereja berubah, sungguh dunia berubah. Bersiaplah Sakura 5. Saya berdoa sungguh biar Roh Kudus menolong setiap kita, memampukan kita lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Aku berdoa sungguh Tuhan, Engkau sendiri memberikan roh hikmat dan wahyu itu. Selebih lagi Tuhan, Kau singkapkan pengertian-pengertian kepada setiap umat-Mu, sehingga kami sungguh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Biarlah Tuhan kami menjadi
anak-anak-Mu yang benar-benar aktif di dalam Engkau. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami ketika kami harus memperbaharui pikiran kami, Tuhan. Oh, kami melakukannya dengan tekun. Kami benar-benar memiliki hati yang mau berubah, mau dibentuk ulang, saudara. Oh, yang mau sungguh-sungguh menjadi seperti anak-Mu yang hanya ingin menyenangkan hati Bapaknya. Oh, terjadilah atas kami, Tuhan, sehingga apapun yang ingin Kau lakukan lewat hidup kami itu terjadi dengan sempurna. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan, di bumi seperti di dalam sorga. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan, atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah bagianmu, saudara, terimalah porsimu. Saya berdoa sungguh kita semua berubah pagi ini. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki pikiran Kristus. Kita berubah, saudara, bahwa kita ini bertanggung jawab atas hidup kita. Pikiran kita benar-benar menentukan masa depan kita. Pikiran kita benar-benar menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Pikirkan apa yang sudah Tuhan sampaikan, pikirkan firman Tuhan, dan yakinlah, saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan, segala berkat rohani, segala harta yang menjadi bagianmu, saudara, itu terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Saya yakin akan terus membangun kehidupan roh kita semakin perkasa. Karena sejatinya kita adalah manusia Allah yang ditetapkan di atas muka bumi untuk jadi duta kerajaan Allah. Dan yang kita perlu pastikan hanyalah hidup kita diselaraskan terus oleh kebenaran firman yang ada. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa memberikan persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan pos melalui transfer ke rekening berikut ini. Dan kedua, yang berulang tahun pada minggu ini adalah Nah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan terus disertai oleh Tuhan. Demikian pengumuman pada minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.